Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah Minggu Trinitas keempat secara online ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari PKJ nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi kasih Yesus, kau kan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Tema ibadah Minggu keempat Trinitas hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk yakin akan janji pemeliharaan Tuhan di dalam kita melaksanakan tugas panggilan sebagai utusan Kristus di tengah dunia ini. Namun kita semua menyadari tugas ini tidaklah mudah untuk melaksanakannya. Namun tantangan terbesar adalah dari diri kita sendiri, yaitu antara lain karena kita tidak tahu akan janji pemeliharaan Tuhan kepada kita, atau bahkan kita kurang yakin akan pemenuhan janji pemeliharaannya kepada kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pada saat ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat hingga hari ini. Baik dosa yang telah kami lakukan di dalam hubungan kami dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami, orang tua kami, anak kami, maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta pengampunan dosa akan segala kesalahan yang telah kami lakukan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 39 ayat 1 sampai 2, jikalau tidak menebusku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Mari kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan NKB 21 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru.
bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah pengampunan dosa dan hidup baru yang Tuhan berikan. Sekarang ya Bapa, dengan hati yang bersih, kami mohon Tuhan bersabda bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat Tuhan, saya songsong untuk bangkit berdiri. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 hingga 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah saudara Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Ya, tema ibadah kita hari Minggu ini adalah upah di dalam Tuhan. Tema ini bukan bermaksud supaya dalam setiap karya dan kerja kita selalu menuntut upah. Bukan. Mengenai hal ini, saya teringat cerita humor tentang tukang sepatu dan dokter. Jadi suatu hari seorang dokter datang ke tukang sepatu. Lalu terjadilah percakapan berikut ini. Dokter mengatakan, "Pak, bisa tolong periksa sepatu tua saya ini? Apakah ada sesuatu yang harus diperbaiki?" Tukang sepatu menjawab, "Baik Pak, saya periksa ya." Nah, setelah dia memeriksa, tukang sepatu ini mengatakan, "Oh, sepatu Pak Dokter baik-baik saja." "Oh, baiklah, terima kasih," kata Pak Dokter. Lalu tukang sepatu itu mengatakan, "Pak Dokter, untuk biaya yang tadi bayar
15.000 ya. Dokter mengatakan, loh biaya apa? Bukannya tadi sepatu saya kan hanya dicek saja. Dan katanya tidak ada yang perlu diperbaiki. Tukang sepatu mengatakan, ya kan sama juga. Waktu tempo hari saya periksa ke tempat Pak Dokter, saya harus membayar 75.000. Padahal ternyata saya cuma dicek dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Saudara jemaat Tuhan, itu hanya sebuah cerita humor. Jadi sekali lagi, tema upah di dalam Tuhan bukan bermaksud seperti cerita humor tadi, yaitu bahwa segala karya kita harus kita tuntut ada upah di dalamnya. Tema ini justru hendak meyakinkan kita bahwa janji Tuhan memelihara umatnya yang tekun dan setia melaksanakan tugas pengutusannya. Ingat tema-tema dan khotbah-khotbah minggu lalu yang menekankan bahwa kita semua dipanggil dan diutus Tuhan ke dalam dunia. Ladang pengutusan kita bukanlah ladang yang mudah untuk dijalani. Karena kita diutus bagaikan kawanan domba di tengah kawanan serigala. Tentu ladang ini tidaklah menyenangkan. Karena itu Tuhan menjamin akan selalu memelihara hidup kita melebihi burung-burung pipit yang amat murah harganya, namun senantiasa dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Jika burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang telah dipanggil dan diutus, kita pasti akan mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, maka kehadiran kita mewakili secara langsung Tuhan Yesus yang mengutus kita. Bagaimana seseorang memperlakukan kita sebagai utusan Tuhan, hal itu mencerminkan bagaimana orang itu memperlakukan Tuhan. Itulah makna kata-kata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 tadi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi, kehadiran kita mewakili penuh kehadiran Tuhan Yesus dan Bapa sendiri. Siapa yang menyambut para utusan ini sama dengan ia menyambut Tuhan Yesus sendiri. Tetapi siapa yang menolak para utusan ini sama saja telah menolak Tuhan Yesus juga. Nah, bagi siapa saja yang menyambutnya, maka akan ada upah dari Tuhan kepadanya. Upah yang dimaksud di sini bukan materi atau hitung-hitungan upah kerja. Bukan. Makna upah di sini adalah balasan atau hasil yang akan didapatkannya. Namun saudara jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa tidak semua orang di antara kita dipanggil menjadi nabi. Tetapi walaupun demikian, kita bisa mendapat upah bagaikan upah seorang nabi. Yakni ketika kita menyambut dan mendukung
pelayanannya. Saudara jemaat Tuhan pasti ingat cerita dalam Perjanjian Lama Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Sang janda ini menyambut kehadiran sang nabi dengan hangat, dengan penuh keramahan. Bahkan sang janda ini bersedia mendahulukan apa yang dibutuhkan Nabi Elia, yaitu dalam hal makanan. Padahal sang janda ini hanya punya sisa-sisa bahan makanan yang terakhir untuk dirinya dan anaknya. Nah, perhatikan. Upah apa yang didapatkan sang janda itu? Alkitab mencatat bahwa tepung dalam tempayannya serta minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis selama musim penghujan belum datang. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Bukan hanya itu upah yang didapatkan sang janda itu. Sebab suatu hari satu-satunya anak perempuannya sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Tentu saja sang janda itu amat sedih. Lalu Nabi Elia berseru kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan mengembalikan nyawa anak perempuan itu sehingga ia hidup kembali. Itulah upah bagi seorang yang menyambut dan melayani seorang nabi. Tentu saudara jemaat Tuhan juga ingat kisah Nabi Elisa dan perempuan Sunem dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Perempuan ini bersama suaminya menerima dengan hangat dan melayani dengan penuh keramahan segala kebutuhan pelayanan Nabi Elisa dan bujangnya Gehasi. Upah dari pelayanannya adalah ia dan suaminya akhirnya memiliki anak. Padahal selama ini mereka sudah upayakan, namun belum berhasil. Itulah upah yang ia dapat bersama suaminya. Cerita berlanjut. Pada suatu hari, anaknya yang satu-satunya ini, yang sudah mulai bertumbuh besar, mengalami sakit, lalu mati. Tentu saja perempuan Sunem ini amat sedih bersama suaminya. Tetapi kemudian perempuan Sunem ini segera datang kepada Nabi Elisa memohon pertolongan. Singkat cerita, Nabi Elisa pun bersama bujangnya Gehasi berangkat ke rumah perempuan Sunem itu. Nah, berkat pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa, anaknya yang sudah mati itu pun hidup kembali. Itulah upah orang yang menyambut dan melayani
sang nabi. Saudara jemaat Tuhan, mungkin kita belum bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh janda di Sarfat tadi, atau seperti yang dilakukan oleh perempuan dari Sunem tadi. Namun firman Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk mengungkapkan kasih kita secara nyata, dimulai dengan hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Apa saja itu? Mulai dari bagaimana kita menyambut seseorang dengan ramah, bagaimana kita memberi dia air minum. Ketika kita menyambut seseorang dengan ramah, berarti kita telah membuka hati kita kepadanya dan kita menyatakan siap memberikan pertolongan yang dibutuhkannya. Menyambut seseorang, apalagi jika ia adalah seorang utusan, seorang yang benar, seorang pelayan Tuhan, maka ia sama dengan menyambut yang mengutusnya, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan kata Yesus, menyambut seseorang yang datang di dalam nama Tuhan sama dengan telah menyambut Allah Bapa sendiri. Dengan memberi air minum kepada sesama, berarti bukan hanya kita memberi air secara fisik, ya, tetapi juga kita memberikan harapan. Jadi air itu melambangkan harapan, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, membangkitkan semangat. Itulah yang terkandung di dalam makna kata air. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi maknanya amat luas. Nah, saudara jemaat Tuhan, itulah yang terbaik, yang sederhana, dan yang mudah yang dapat kita berikan kepada sesama. Kata Tuhan Yesus, orang yang melakukan hal-hal ini, mereka akan menerima upahnya. Artinya, Tuhan tidak akan melupakan segala perbuatannya yang baik. Saudara jemaat Tuhan, saya ingat sebuah kisah nyata tentang Presiden Amerika Serikat, ya, Presiden ke-28 Amerika Serikat yang bernama Woodrow Wilson. Nah, suatu hari sang presiden bersama istri dan para menteri keliling Amerika Serikat dengan kereta api. Mereka pun singgah di Billings di Montana untuk pidato singkat di peron. Lalu ada dua orang anak kecil menyelinap mendekati Bapak Presiden. Anak pertama memberikan bendera Amerika Serikat kepada ibu negara. Anak kedua dengan wajah sedih tidak membawa apa-apa untuk diberikan. Akhirnya dia merogoh-rogoh kantongnya dan menemukan sekeping uang receh, satu-satunya yang ia miliki. Maka anak itu memberikan sekeping uang receh kepada sang presiden. Saudara,
5 tahun kemudian, sang presiden pun meninggal dunia. Ketika suatu saat ibu negara memeriksa dompet almarhum presiden suaminya, di dalamnya ia temukan sebuah benda dibungkus dengan secarik kertas yang rapi. Ketika dibuka, isinya ternyata uang receh pemberian anak kecil itu. Jadi selama 5 tahun, kemanapun presiden pergi, ia selalu membawa pemberian anak kecil itu. Presiden Woodrow Wilson menghargai uang receh itu sehingga menyimpannya sepanjang hidupnya. Nah, kalau sang presiden saja begitu, terlebih lagi Tuhan kita. Betapa kayanya Tuhan kita. Namun, bila kita sebagai anak-anaknya mau memberikan sesuatu yang paling sederhana sekalipun, asalkan itu didasari oleh ungkapan syukur karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan, dan karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, maka Tuhan pasti akan menerima perbuatan baik kita. Tuhan pasti menghargainya, Tuhan pasti mengingatnya, Tuhan pasti memberkatinya dan memberikan upah kepada kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan upah yang akan kami terima di dalam pelayanan kami, di dalam kami mewujudkan panggilan Tuhan sebagai utusan-utusan di tengah dunia ini. Bapa, berkatilah jemaat kami, agar baik kami selaku majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat serta para aktivis, kami
terus sehati, sepikir, dan sepakat di dalam melayani Tuhan. Karena itu mampukan jemaat kami terus bertumbuh di dalam persekutuan yang akrab, kesaksian yang nyata, dan pelayanan yang tulus. Saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang terpapar virus Corona 19 maupun orang tanpa gejala, Tuhan tolong mereka semua, pulihkan mereka ya Bapa. Saudara-saudara kami yang terkena dampak dari wabah pandemi virus ini, yang mengalami usahanya menurun, yang mengalami PHK, atau yang terancam pemutusan hubungan kerja, Tuhan tolong supaya segera kami dapat bangkit kembali di dalam perekonomian kami. Karena itu mampukan para pemimpin bangsa dan negara kami untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian walaupun virus ini masih merebak di tengah bangsa kami. Berkati keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, berkati anak-anak kami yang sekarang ini dalam masa libur, supaya mereka mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran yang baru, semester yang baru. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita dengan membacakan nas secara bersama-sama dalam Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Majelis Jemaat GKI Jainal Jakse menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan jemaat simpatisan GKI Jainal Jakse agar dengan tetap setia memberikan persembahan hari Minggu dalam bentuk persembahan minggu,
persembahan bulanan, kedukaan dan dana belajar, dan persembahan dapat disampaikan ke gereja dengan 3 cara. Yang pertama, melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 18104970181 atas nama Sidarto atau Ida Gloria Sinambela. Yang kedua, disediakan kotak di gereja. Ketiga, memasukkan ke dalam amplop tertutup, bertuliskan inisial dan diberikan penatua setempat yang ada di wilayahnya masing-masing. Wilayah 1, Penatua Rudianto. Wilayah 2, Penatua Sri Enci. Wilayah 3, Penatua Daud. Wilayah 4, Penatua Purwanto. Wilayah 5, Penatua Ida atau Penatua Sidarto atau Penatua Yanti. Wilayah 6, Penatua Slamet atau Penatua Yohana ataupun Penatua Sahat. Persembahan dapat disampaikan kepada penatua masing-masing wilayah pada hari Minggu 28 Juni 2020 setelah kebaktian online selesai sampai paling lambat di hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Sebagai lagu persembahan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah, hembuskan hati, mari memuji Allahmu, Dia besar yang benar, marilah umatnya terhadap Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu. Saat ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan syukur yang kami berikan berasal dari berkat-berkat Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menguduskan persembahan ini. Engkau juga memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna di dalam pelayanan di gerejamu. Dan akhirnya ya Tuhan, melalui persembahan ini, biarlah kami juga belajar bagaimana kami memberikan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang benar, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebagai nyanyian penutup. Kita memuji dari NKB 196 bait 1 dan 2. Ku beroleh berkat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Trinitas telah menjadikan kita semua sebagai utusannya untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah kehidupan kita. Allah Trinitas tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan yang terjadi saat ini, Allah Trinitas senantiasa memelihara hidup kita. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama kita tidak akan sia-sia. Pasti ada upah yang Tuhan akan berikan. Karena itu marilah kita pergi ke tengah dunia ini untuk menyatakan kebenaran Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.